Dalam mempertahankan usaha ini ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Jadi bukan ta'aruf, bukan berteman, bukan itu maksudnya ya, tapi menjaga hubungan baik dengan pelanggan itu metode pemasaran yang kreatif. Jadi harus semakin kesini semakin harus kreatif. Jangan pemasarannya gitu-gitu terus gitu. Jadi setiap harinya harus di-upgrade, apalagi mengelola keuangan bisnis dengan baik. Nah, ini biasanya bisa bekerja sama dengan financial planner kalau memang perusahaannya udah besar ya. Tapi kalau kita perusahaan atau usahanya baru kecil-kecilan, caranya adalah dengan minimal memisahkan uang pribadi dengan uang bisnis kita. Perhatikan sumber daya manusianya. Jadi kalau kita sudah punya perusahaan besar, maka perhatikan karyawan kita, perhatikan manajer kita atau semua orang yang ada di perusahaan tersebut. Selain memperhatikan kinerjanya, juga perhatikan kesejahteraannya. Jangan sampai nanti orang-orang terbaik kita malah meninggalkan perusahaan kita karena mungkin bayar dan tagih tepat waktu. Jadi ada yang namanya perusahaan itu kan ada pembayaran, ada penagihan. Baik itu kita bayar utang ke orang lain, cicilan mungkin ada gitu, atau bayar bulanan listrik, bayar kuota internet mungkin kalau bisnisnya online, atau mungkin bayar supplier, termasuk bayar gaji, termasuk membayar pajak dan lain sebagainya. Itu harus tepat waktu, konsultasi dengan ahlinya. Kalau kita pengen benar-benar fokus di dunia usaha, ini harus benar-benar ada konsultan bisnisnya. Banyak sekarang konsultan bisnis yang bisa diajak kerjasama. Jangan berhenti. Ini yang paling simpel supaya usaha kita bertahan, tidak berhenti ya jangan berhenti. Sekalipun kita bangkrut, gagal, jangan berhenti, teruskan, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk menyalakan kameranya, berikan senyuman terbaik kalian untuk kita semua, untuk bisa saling menyemangati. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, walaupun ada beberapa teman kalian yang mungkin tidak bisa hadir karena ada berbagai kegiatan, baik itu yang sedang melaksanakan vaksin, mudah-mudahan dilancarkan. Terus ada juga yang sakit, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk kita semua yang tidak sakit juga diberikan kekuatan untuk terus semangat belajar melalui tatap muka daring ini. Sebelum kita mulai, ada yang ditanyakan nggak mengenai pembelajaran 3 bulan ke belakang? Ada yang ditanyakan? Boleh di chat juga nggak apa-apa. Karena di sini speakernya kurang terdengar ya. Ada yang ditanyakan? Kalau kemarin ada beberapa teman kalian yang bertanya mengenai nilai rapor PTS ya. Kenapa saya selalu responsif di ruang kelas, semuanya tugasnya dikerjakan, tapi kok nilainya kecil? Berapa emang nilainya? 80. Bagi saya 80 itu luar biasa ya, bagus. Sebetulnya kalau nilai itu bukan masalah besar kecilnya, tapi ada progres atau enggak. Misalkan kalian di kelas 10, nilai prakaryanya itu adalah 75. Kalau sekarang kalian dapat 80, itu sesuatu yang dibanggakan. Itu adalah prestasi. Dari asalnya 75, sekarang menjadi 80 misalkan. Tapi kalau kalian ingin lebih bagus lagi, misalkan pas saya pengen nilainya di atas 83 supaya dapat predikat B, ya silakan. Maka perkuat ketika kalian mengerjakan tugas-tugas, sebisa mungkin memprioritaskan tugas-tugas yang kalian ingin dapat nilai besar, mapel apapun gitu ya. Nah, salah satunya seperti prakarya ini, kita ada yang namanya nilai harian. Nilai harian itu diambil dari absensi. Absensi saat Zoom, absensi di ruang kelas, maupun saat pengerjaan kuis dan tes, itu juga dihitung sebagai nilai harian. Jadi bagi kalian yang mungkin jarang
mengerjakan tes atau kuis, silakan dimaksimalkan, dioptimalkan waktunya untuk mengerjakan tes atau soal-soal tersebut. Karena kuis dan tes ini walaupun sudah lewat waktunya, misalkan kalian hanya bisa membuka ruang kelas, nanti pada saat istirahat jam 12 itu masih bisa, silakan dikerjakan soal-soalnya, karena itu menambah nilai harian kita. Walaupun mungkin poinnya berbeda dengan orang yang atau siswa atau teman kalian yang menjawab soal secara on time. Gitu. Tapi minimal kita mengerjakan tugas tersebut. Sebelum mulai, seperti biasa, silahkan buka ruang kelasnya masing-masing. Kita absen dulu bagi yang belum absen, bagi yang sudah silahkan buka ke tab tugas untuk menjawab soal kuis. Seperti biasa 10 soal nanti akan dipilih 5 peserta terpilih akan mendapatkan voucher 5 poin. Oke, waktu habis, tapi bagi kalian yang masih mengerjakan, silahkan, masih bisa ya. Nah, kalian bisa lihat nanti video lengkapnya bersama para pengusaha lain itu di suplemen 1.5 di ruang kelasnya masing-masing. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya pengen dapat komentarnya dari kalian semua. Kira-kira bahan limbah itu seperti apa sih? Ada yang mau on mic? Silakan. Saya tunggu perwakilannya 2 orang dari kelas apapun, silakan. Zahara? Limbah plastik, Pak. Boleh. Halo, Pak. Ya, silakan. Limbah plastik, Pak. Nggak apa-apa, lanjutkan aja nggak apa-apa. Limbah plastik, bukan, Pak? Salah satu contohnya. Yang lain kedengeran nggak? Atau boleh di chat aja deh, karena di sini kan lagi pembangunan ya, saya juga kurang bisa mendengar, mohon maaf. Jadi seperti Iwan, boleh di chat nih, limbah cair, limbah padat, domestik dan non domestik. Coba yang lain apa mengenai limbah itu seperti apa sih? Gitu. Itu kan jenis-jenisnya ya, kalau yang disebutkan oleh Iwan itu. Kalau yang lain apa, silakan. Boleh tulis di kolom chat. Limbah itu apa sih gitu ya? Apa sih itu limbah? Pakai H ya, bukan pakai D. Limbah. Ada? Ayo tulis di kolom chat. Limbah itu seperti sisa dari kegiatan sehari-hari. Kalau limbah domestik berasal dari sampah dapur. Terus limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun rumah tangga. Buangan yang dihasilkan dari suatu proses sama ya. Sampah produksi, bahan buangan, terus sisa produksi. Kayak suatu barang atau benda yang sudah dipakai, bukan Pak? Limbah itu kayak suatu benda yang sudah dipakai atau yang ya intinya barang bekas gitu kan. Bisa. Boleh di-chat lagi, tambahkan lagi. Karena ini kan direkam nih, chat kalian itu nanti bisa saya baca ulang gitu. Jadi jangan khawatir, nanti nama-namanya pasti tercantum. Apalagi yang beda dong, yang
pemahaman yang berbeda mungkin ada lagi yang anti mainstream. Kalau limbah adalah sampah atau buangan itu udah biasa. Sumber inovasi kreatif. Hasil buangan masih sisa dari kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan tadi sudah disebutkan ya bahwa limbah itu adalah hasil dari buangan atau hasil dari sebuah proses produksi, hasil dari sesuatu kegiatan. Nah, apa bedanya limbah dengan sampah? Kalau limbah itu salah satunya adalah salah satu dari limbah itu adalah sampah, tapi sampah bukan satu-satunya limbah. Jadi kalau ada orang yang bilang menganalogikan mantan itu adalah sebagai sampah, ya mohon maaf, misalkan ada yang seperti itu ya, zaman-zaman dulu waktu masih muda kan suka ada tuh saya, buanglah mantan pada tempatnya, berarti menganalogikan mantan itu seperti sampah. Sebetulnya itu nggak terlalu kejam, ada yang lebih kejam yaitu menganalogikan mantan dengan limbah, karena limbah itu lebih luas lagi, karena limbah itu sama sekali tidak bernilai, nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Bahkan limbah itu bisa didapatkan secara cuma-cuma atau gratis. Kalau sampah itu masih bisa menjadi sebuah mata pencaharian seperti adanya tukang sampah, pengepul sampah, terus penadah barang bekas. Nah, itu kan sampah. Tapi kalau limbah itu macam-macam. Salah satunya adalah limbah cair kalau dalam sisi bentuknya. Limbah cair ini wujudnya ya cair, biasanya dihasilkan dari industri-industri yang sedang melakukan sebuah proses produksi. Misalkan sebuah pabrik, industri apapun gitu ya, biasanya menghasilkan limbah berupa cairan yang kadang-kadang banyak di Indonesia ini yang mencemari lingkungan. Di sungai tiba-tiba warnanya berubah gitu. Nah, itu adalah limbah cair yang dibuang ke sungai dan itu sangat berbahaya juga. Terus selanjutnya ada limbah gas. Limbah bentuknya berupa gas atau asap. Jadi dibuang ke udara. Limbah-limbah ini tidak hanya dihasilkan oleh perusahaan atau industri, tapi juga dihasilkan dari kegiatan sebuah rumah tangga. Misalkan kita sebagai anak rumah tangga di rumah, mungkin orang tuanya suka masak atau kita sendiri pernah masak, pernah nggak sih membuang bekas minyak goreng yang udah lama, terus kita buang aja di wastafel gitu. Mungkin ada yang pernah gitu melakukan itu. Nah, sebetulnya itu adalah tindakan dalam membuang limbah sembarangan. Karena kan limbah juga tuh, limbah cair bekas minyak goreng misalkan. Atau air rebusan mie instan kan biasanya suka dibuang tuh kalau bikin mie goreng. Itu sebetulnya limbah. Karena airnya tuh nggak bagus buat lingkungan sekitar. Tapi kita ya udah buang ke solokan, nggak ada yang tahu, dibuang aja. Padahal itu adalah limbah. Salah satunya juga adalah sampah. Kita penghasil sampah, manusia ini penghasil sampah. Jadi apapun yang kita lakukan pasti ujung-ujungnya kita bisa menghasilkan sampah. Salah satunya adalah limbah padat. Limbah padat itu yang berwujud, yang wujudnya padat. Banyak nih, ada plastik, ada kayu, kain, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah dalam bentuk limbah dikategorikan dalam bentuk jenis-jenisnya gitu ya. Menurut bentuknya maksudnya gitu. Terus menurut wilayahnya atau penghasilnya itu ada dua tadi yang disebutkan oleh Iwan. Ada limbah domestik dan non domestik. Limbah domestik itu limbah yang secara radiusnya kecil, yaitu di rumah atau di rumah tangga. Biasanya kan kita pasti menghasilkan sampah yang tadi saya sebutkan ya. Terus yang limbah non domestik itu yang skalanya besar. Misalkan transportasi, terus limbah industri, pabrik gitu. Itu pasti menghasilkan polusi udara, menghasilkan limbah cairan tadi yang disebutkan dan lain sebagainya. Nah, ini berdasarkan bentuk dan sifat atau penghasilnya atau sumbernya. Berdasarkan bentuk ada 3 dan berdasarkan sumbernya ada 2. Nah,
Dalam sebuah prakarya ini ada beberapa teknik kerajinan, banyak sekali. Ini hanya sedikit saja yang saya bahas, karena kalau kita bahas satu-satu nggak cukup ya. Salah satunya adalah teknik membentuk. Biasanya ini adalah limbah padat, kayak misalkan plastik, kayu, atau kertas. Itu bisa juga menggunakan teknik membentuk, bisa digulung, bisa dilebur, dicetak, dan lain sebagainya. Banyak, tidak hanya ini ya. Terus selanjutnya ada teknik tempel dan teknik menjahit. Ini semuanya benda padat biasanya yang saya sebutkan sekarang gitu. Karena kalau yang limbah cair dan gas itu sulit menjadi sebuah kerajinan. Jadi ini untuk kerajinan bahan limbah padat. Terus ini bukan teknik menyulam ya, ada teknik lain, makrame. Terus ada teknik lilit dan lain sebagainya. Ada juga teknik sobek, lipat, bubur. Ini kalau limbahnya adalah kertas atau kain. Terus ada juga teknik memotong kalau limbahnya padat seperti kayu atau kaca, botol, dan lain sebagainya. Bisa diukir, bisa dipotong, dan lain sebagainya. Pokoknya teknik-teknik ini kalian bisa pelajari secara nyata. Kalau sini kan cuma ngomong doang gitu ya, nggak jelas gitu. Silahkan kalian bisa nanti buka di YouTube, juga banyak cara membuat karya kayu menjadi apa, cara membuat kertas menjadi apa, itu banyak sekali. Dan kita bisa ikuti dengan mudah, hanya mengikuti tutorial-tutorial yang ada di YouTube tersebut. Atau mungkin kalau kalian yang suka baca buku, itu ada e-booknya di suplemen 1.5, atau kalian mungkin bisa, sekarang udah bisa jalan-jalan, kalau kalian jalan-jalan ke Gramedia, ke toko Gunung Agung, dan lain sebagainya, kalian bisa coba-coba baca buku tentang craft, tentang kerajinan. Di sana banyak banget yang harus dipelajari gitu ya. Tapi itu pilihan, silahkan. Nah, selanjutnya bahwa kerajinan bahan limbah itu sebetulnya prinsipnya itu menggunakan mendukung program prinsip 3R. Apa 3R? Udah tahu kan semuanya ya? Ada yang namanya reduce. Reduce itu adalah mengurangi. Jadi sebelum menjadi limbah, misalkan pastilah yang namanya kresek itu bakal dibuang, nggak ada harganya gitu ya. Sebisa mungkin dikurangi, berarti kita tidak menggunakan kresek. Pakailah kantong yang non plastik gitu ya, yang bisa dipakai berulang kali. Atau membawa tumbler daripada kita membeli minuman yang berupa kemasan plastik gitu. Jadi lebih baik mengurangi sebelum terjadinya penumpukan limbah atau sampah gitu. Terus yang kedua ada yang namanya reuse atau menggunakan kembali. Reuse itu menggunakan kembali barang-barang atau sekiranya tempat atau kemasan yang kita gunakan itu bisa digunakan lagi, jangan dibuang, tapi gunakan lagi. Banyak kan botol-botol plastik yang premium gitu ya, yang kalau dibuang itu lumayan, jadi bisa dipakai untuk mengisi minuman kita sehari-hari. Ya, padahal kita belinya minuman yang lain, tapi kita isi ulang dengan minuman kita sendiri. Itu namanya reuse. Banyak contoh lainnya. Nah, yang ketiga ini yang mendukung atau yang kita harus dukung melalui sebuah karya, yaitu adalah mendaur ulang, recycle. Jadi mendaur ulang bahan-bahan limbah menjadi sebuah karya yang bernilai. Karena limbah itu kan tadi nggak ada nilainya, nggak ada harganya, nggak ada apa-apanya. Tapi ketika kita rubah menjadi sebuah bahan dan kita buat menjadi sebuah karya, itu akan ada nilainya. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Kalau ada ditanyakan bisa di chat aja ya, karena di sini kurang terdengar saya audionya. Lagi kalian tahu pada saat PTM juga mungkin mendengarkan ya. Oke, selanjutnya bahwa kita di semester ini itu harus membuat sebuah karya. Dalam satu semester itu kita harus membuat sebuah karya.
karyanya tentu adalah sesuai tema kita kali ini, yaitu membuat karya kerajinan dari bahan limbah. Saya akan contohkan ada beberapa tugas dari kakak kelas kalian tahun lalu. Nah, di sini ini ada bahan limbahnya dari kaca, dari botol bekas, dibuatlah sebuah pajangan dengan bunga-bunga yang dia dapatkan di depan rumahnya gitu. Nah, ini kan sebuah karya dari bahan limbah juga. Terus ada juga yang namanya hiasan dari dus bekas. Nah, ini kardus bekas. Dia buat seperti lukisan 2 dimensi gitu ya. Jadi ada hiasan-hiasan seperti ininya. Terus ada juga yang membuat tempat sampah mini. Jadi kalau di meja itu kan kalau mau buang serutan pensil atau buang bekas permen barangkali gitu kan, itu bisa disimpan di atas meja, bentuknya kecil, terbuat dari kardus bekas. Terus ada lagi, ini terbuat dari kaleng. Jadi ada kaleng bekas biskuit, daripada digunakan sebagai makanan yang menipu daya, biskuitnya luarnya brand lain, dalamnya ranginang gitu ya. Daripada kecewa, lebih baik digunakan menjadi tempat yang lain. Ini ditutup brandnya, terus dikasih pita-pita dan dibuatlah menjadi sebuah magic box katanya, karena di box ini bisa terjadi sebuah keajaiban. Terus ada lagi yang membuat ini sama kayak yang tadi, tempat sampah mini dari kardus bekas. Terus ada yang membuat apa yang namanya nih, rak peralatan make up gitu ya. Di sini tuh ada alat make upnya di sini. Nah, ini dari kardus dibuat dan bisa digantung, ditempel di kamarnya sendiri gitu. Nah, ini contoh karya-karya tahun lalu ya. Nah, karena tugasnya selain resume, biasa ya kalau resume itu setiap tatap muka daring kita resume. Untuk mulai Senin depan sudah dibuka. Nanti dibaca Senin depan untuk aturan mainnya, bagaimana caranya membuat tugas karya dari rumah. Nah, karya dari rumah ini waktunya panjang. Paling lambat dikumpulkan tanggal 22 November. Masih ada waktu nih. Bahkan melebihi itu pun saya tetap terima. Semakin lama, ya poinnya semakin kecil, semakin berkurang. Karena kecepatan waktu mengumpulkan juga itu masuk kategori poin penilaian sebuah rumah. Nah, ini dikumpulkan. Misal kalian ada yang mengumpulkan karyanya seperti tadi, dikumpulkanlah di ruang kelas dalam bentuk foto atau video. Terus ada lagi teman kalian mengupload yang sama persis karyanya tuh seperti itu, maka nilai yang besar itu pasti akan didapat karya yang diupload duluan. Walaupun saya nggak tahu kan siapa yang meniru atau siapa yang enggak, pasti sebisa mungkin sama produknya, karyanya, berarti semakin bagus poinnya, biasanya seperti itu. Jadi silakan cari karya-karya yang out of the box gitu ya, karya-karya yang belum pernah kalian buat mungkin. Dan syaratnya nanti ada corannya, karyanya tidak boleh terbuat dari beberapa bahan yang akan disebutkan. Yang pertama adalah tidak boleh dari kertas koran. Jadi hindari penggunaan kertas koran. Bicara sekarang kertas koran itu udah jarang ya, karena udah paperless, sekarang udah e-newspaper gitu ya, jarang. Walaupun ada, tapi jangan digunakan. Jangan menggunakan kertas koran bekas. Kalau kertas yang lain boleh, misalkan kertas bekas apapun gitu ya, karton ataupun dus itu boleh. Tapi kalau kertas bekas jangan. Terus yang kedua yang tidak boleh itu adalah bekas stik es krim. Tahu kan stik es krim? Jadi kalian tidak perlu repot-repot mencari ke tempat sampah bekas stik es krim. Tidak perlu repot-repot membeli es krim sebanyak mungkin untuk mendapatkan stik es krim. Karena tidak boleh menggunakan stik es krim. Jadi silakan gunakan
limbah yang ada di rumah, limbah domestik apapun itu, tentu limbah padat ya. Misalkan banyak kok penghasil terbanyak, limbah terbanyak itu adalah plastik. Jadi kalian boleh tuh menggunakan plastik. Boleh itu botol bekas misalkan, galon bekas, atau dus yang berbahan dus boleh. Atau mungkin kayu, siapa tahu ada yang di rumahnya kayunya udah nggak terpakai, bisa. Atau mungkin logam, siapa tahu ada yang tukang besi gitu ya, bisa membuat karya dari besi, silahkan. Kawat dan lain sebagainya silahkan. Ada tiga bahan yang tidak boleh digunakan. Yang pertama adalah kertas koran, yang kedua stick es krim, tiga sedotan. Jadi ada tidak boleh sebagai bahan karya dari rumah. Gunakan yang ada di rumah aja. Terus atau dan sebagainya. Kalau tidak, sebisa mungkin tidak mengeluarkan, tidak membeli bahan. Gitu. Jadi gunakan yang ada di rumah. Nanti yang dikumpulkan bukan karyanya, tapi adalah foto atau video. Foto itu dalam bentuk poster, seperti tadi ada contohnya ya, posternya. Terus kalau video bisa berupa poster digital yang berbentuk video kan ada, boleh. Atau mau boleh juga yang bentuk foto atau video. Jadi ada dua jenis. Dan itu diuploadnya ke Instagram masing-masing, nanti linknya dimasukkan. Waktunya masih panjang sampai nanti sebelum PAS. Jadi silakan dipikirkan dulu dari sekarang seperti apa gitu ya rencana-rencananya. Mungkin di rumahnya ada karya-karya yang belum dibuat atau bahan-bahan limbah yang tidak terpakai bisa digunakan. Nanti persyaratannya ada di hari Senin depan ya. Selain tadi 3 bahan yang tidak boleh digunakan, ada juga tuh biasanya syaratnya adalah dalam pelaporannya berupa foto dan video itu harus mencantumkan alat dan bahan, fungsinya buat apa, dan lain sebagainya. Jadi tugas karya dari rumah ini adalah untuk kalian sendiri, tapi dilaporkan kepada saya dalam bentuk foto dan video. Jadi sebisa mungkin bermanfaat, bukan yang penting bikin buat tugas prakarya selesai, udah enggak, tapi harus dipakai, harus digunakan. Seperti ini kan bikin, tapi dia gunakan bener-bener dipakai tuh, ada tempat naroknya, dipakai di kamarnya sendiri gitu. Seperti itu. Jadi kalian harus bisa bangga terhadap karya yang kalian buat. Untuk lebih jelasnya nanti Senin depan disampaikan di ruang kelas syarat dan ketentuannya. Ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, di videoinnya tahap-tahapnya atau gimana ya Pak? Jadi nanti baik itu foto ataupun video itu harus mencakup semua syaratnya. Salah satunya alat dan bahannya harus dicantumkan, terus fungsinya juga harus dicantumkan. Jadi ada nama karyanya apa, alat dan bahannya, dan fungsinya buat apa. Kalau video, kalian bisa berupa video tahapan membuatnya boleh. Tapi kan terlalu panjang ya, bisa di time lapse atau nggak perlu tahapannya juga nggak apa-apa, tinggal mencantumkan itunya aja, mencantumkan tulisan bahannya apa saja, fungsinya buat apa gitu kan, pakai teks gitu kan, bisa. Terus nanti videonya adalah video karya yang sudah jadi, misalkan. Boleh. Seperti halnya sebuah slide, boleh. Pokoknya sekreatif mungkin. Atau kalian mau bikin vlog, cara membuat karya kalian sendiri, boleh juga. Yang penting nanti di-upload ke Instagram masing-masing. Seperti itu. Kalau bisa jangan terlalu panjang videonya gitu, jangan berlama-lama, dipersingkat aja. Karena poinnya adalah nama karyanya apa, karyanya jelas seperti apa, alat bahannya apa, dan fungsi karya itu untuk apa. Gitu. Intinya itu. Jadi kalau bagus membuat karyanya pakai sinematik, misalkan videonya, tapi
nggak tahu fungsinya, nggak disebutkan di sana, nggak dituliskan di teksnya atau di suaranya nggak disebutkan gitu ya, fungsinya ya berarti kurang bagus. Ada lagi? Cukup jelas? Kalau cukup jelas silahkan buka lagi ruang kelasnya masing-masing dan kerjakan tes 1.5-nya ya. Silahkan waktu maksimal 5 menit atau nanti juga boleh kalau mungkin ada kendala teknis bisa kalian kerjakan sampai nanti siang. Penjelasan lebih lengkapnya bisa ditanyakan nanti di grup WhatsApp atau nanti kalian bisa lihat di suplemen 1.5. Boleh dibuka langsung ruang kelasnya, dikerjakan tes 1.5-nya. Bagi kalian yang mungkin merasa berkecil hati gitu ya Pak, saya selama ini di ruang kelas tidak terlalu aktif karena memang kendala teknis, kuota dan lain sebagainya. Jangan khawatir karena yang penting kalian ada komunikasi, ada sanggahan gitu ya. Bisa bilang aja, tinggal di chat aja di WA gitu ya. Kenapa dan seperti apa bisa dikomunikasikan ya. Karena nanti untuk nilai rapor PAS itu akan di cross gitu dengan antara nilai di ruang kelas dengan nilai catatan manual saya gitu. Jadi nanti kan suka ada tuh yang ngirim tugas Pak nggak bisa, akhirnya dikirim lewat WA. Tapi kalau PTS kemarin itu tidak dimasukkan, jadi dianggap belum mengumpulkan gitu. Tapi kalau untuk nanti PAS, saya sebisa mungkin akan mengkomunikasikan atau mengintegrasikan dengan apa yang dikirimkan melalui manual atau lewat WA gitu ya. Tapi sebisa mungkin usahakan melalui ruang kelas ya, supaya lebih mudah dalam proses pengambilan nilainya. Nah, bicara tentang limbah, bahwa limbah terbanyak itu kan plastik ya. Kita kalau di masa pandemi ini kita nggak bisa menghindari plastik karena segala sesuatu harus pakai plastik. Walaupun kita go green pengen pakai yang lain tanpa plastik, tapi ujung-ujungnya di saat pandemi ini kita harus sering membuang plastik gitu ya. Karena lebih safety plastik sekali buang gitu dan tidak meninggalkan jejak-jejak virus di barang-barang kita. Nah, bagaimana cara mengantisipasinya gitu ya. Nah, itu adalah kembali ke kebiasaan kita masing-masing. Jadi jangan dibiasakan kita membuang sampah begitu saja gitu ya. Misalkan kita udah nggak bisa lagi meminimalisir, udah pasti saya akan menggunakan plastik, pasti saya akan menggunakan kresek. Tapi setidaknya kresek yang kita buang itu disesuaikan dengan tempatnya. Kalau di tempat sampah itu ada pemilahan sampah organik dan anorganik, ketika kita memisahkan sampah itu berdasarkan klasifikasinya, maka kita secara tidak langsung membantu para pekerja yang ada di bidang tertentu untuk mengantisipasi pengolahan sampah. Jadi setidaknya kita membantu kalau kita memilah-milah sampah pada sesuai porsinya atau sesuai klasifikasinya. Kan ada tuh di Kota Bandung namanya Kang Pisman. Pernah ya? Pernah dengar, bahkan pernah mengikuti lombanya mungkin dulu waktu kelas 10. Ada yang namanya Kang Pisman. Kalian bisa cari aja di Instagram, banyak tuh program-programnya. Nah, salah satunya kita dalam pembuatan karya ini tujuannya adalah dalam rangka mendukung program Kang Pisman Kota Bandung. Cukup ya? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sekian. Saya duluan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Mudah-mudahan tidak memuaskan. Selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cita dan cinta.